Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Septian Aditya Nugraha, saya dari FM 21D. Di sini saya akan menjelaskan tentang termodinamika. Ya, teman-teman semua, menurut namanya, termodinamika itu diambil dari kata termos dan dinamos, yang artinya panas dan perubahan. Jadi, termodinamika itu adalah perubahan panas. Nah, teman-teman, termodinamika itu merupakan suatu ilmu yang menggambarkan usaha buat mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu. Jadi, energi dan sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika ini berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kesempurnaan proses. Termodinamika juga berhubungan dengan mekanika statik. Cabang ilmu fisika ini mempelajari suatu pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja, sistem pembatas, dan juga lingkungan. Aplikasi dan penerapan termodinamika bisa terjadi pada tubuh manusia. Peristiwa meniup kopi panas, perkakas elektronik, refrigerator, mobil, pembangkit listrik, pada industri, bahkan pada kesehatan. Jadi itu yang tadi saya sebutkan adalah peristiwa termodinamika yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip termodinamika. Penerapan prinsip termodinamika yaitu meliputi mekanika, panas, dan kalkulus diferensial pada ilmu pengetahuan lain. Kemudian di sini saya akan membacakan tentang penyelesaian soal termodinamika. Ada beberapa tahapan, yaitu formulasi problem ke dalam besaran dan bentuk termodinamika. Hal ini yang dikatakan sebagai mengubah bahasa dalam problem ke dalam bahasa termodinamika. Lalu merumuskannya dengan memakai besaran-besaran termodinamika. Lalu yang kedua itu ada evaluasi sifat dan fungsi termodinamika. Berarti melakukan analisis terhadap formulasi yang sudah disusun pada langkah pertama tadi. Tahapan ini membutuhkan pemahaman dan pengetahuan termodinamika yang memadai agar tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap arah ataupun tujuan dari problema tersebut. Penyelesaian termodinamika pada tahap ini dibutuhkan dukungan pengetahuan dan seperti matematika ataupun kalkulus. Kalkulus di dalamnya seperti diferensial maupun integral. Jadi bisa diperoleh jawaban yang valid atau bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, langkah penyelesaian termodinamika yang saya bacakan tadi harus berpijak pada dalil-dalil ataupun kaidah-kaidah yang ada di dalam termodinamika. Intinya, prinsip termodinamika sebenarnya yaitu hal alami yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, termodinamika direkayasa sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bentuk mekanisme yang bisa membantu manusia dalam kegiatannya. Pengembangan ilmu termodinamika dimulai dengan pendekatan makroskopik, yaitu perilaku umum partikel zat yang jadi media pembawa energi. Sistem termodinamika. Sistem termodinamika merupakan bagian-bagian dari lingkungan yang diperhitungkan. Klasifikasi sistem termodinamika ini berdasarkan pada sifat batas, sistem lingkungan, dan perpindahan materi, kalor, dan entropi antara sistem dan lingkungan. Berikut ini ada beberapa jenis dari sistem termodinamika berdasarkan jenis pertukaran antara sistem dan lingkungannya, yaitu yang pertama ada sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang terjadi antara pertukaran energi, panas dan kerja, dan benda dengan lingkungannya. Sebuah pembatas memperbolehkan pertukaran benda disebut permeable. Contoh dari sistem terbuka ini adalah samudra. Perjanjian yang dipakai untuk menganalisis sistem terbuka yaitu untuk panas Q bernilai positif. Jika diberikan kepada sistem maka dia bernilai negatif. Dan jika keluar dari sistem dia akan bernilai negatif. Untuk usaha bernilai positif, dan jika keluar dari sistem maka nilainya akan berubah menjadi negatif. Yang kedua ada sistem tertutup. Sistem ini terjadi pertukaran energi, panas dan kerja, tapi dia terjadi pertukaran benda dengan lingkungannya. Contoh sistem tertutup ini yaitu balon udara yang dipanaskan, di mana massa udara di dalam balon tetap, tapi volumenya berubah dari energi panas masuk ke dalam massa udara di dalam balon.
Suatu sistem bisa mengalami pertukaran panas dan kerja atau keduanya. Biasanya dipertimbangkan sebagai sifat pembatas, yaitu pembatas adiabatik tidak boleh adanya pertukaran panas. Lalu ada pembatas rigid, yaitu memperbolehkan adanya pertukaran kerja. Lalu yang ketiga adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi merupakan sistem yang menyebabkan tidak terjadinya pertukaran panas, zat, ataupun kerja dengan lingkungannya. Contohnya air yang disimpan dalam termos dan tabung gas yang terisolasi. Dalam kenyataannya, sebuah sistem tidak bisa terisolasi sepenuhnya dari lingkungan karena pasti ada sedikit percampuran, walaupun cuma penerimaan sedikit kenaikan gravitasi. Dalam analisis sistem terisolasi, energi yang masuk ke sistem sama dengan energi yang keluar dari sistem. Karakteristik yang menentukan sifat dari sistem tersebut dengan properti ataupun koordinat sistem, variabel keadaan sistem seperti tekanan P, temperatur T, volume V, massa M, viskositas, konduksi panas, dan juga yang lainnya. Selain itu, ada juga koordinat sistem yang didefinisikan dari koordinat sistem yang lainnya seperti berat jenis, volume spesifik, panas jenis, dan lain sebagainya. Suatu sistem bisa berada pada suatu kondisi yang tidak berubah, kalaupun masing-masing jenis koordinat sistem tersebut bisa diukur pada semua bagian dan keberbedaan nilainya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dasar dari termodinamika. Nah, jadi ada 4 dasar hukum dari termodinamika, yaitu ada hukum awal, zeroth law. Hukum awal termodinamika ini menyatakan kalau dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada hukum termodinamika 1. Hukum pertama termodinamika ini juga terkait dengan kasus kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dalam dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Hukum ini bisa diuraikan menjadi beberapa proses, yaitu isokorik, isotermik, isobarik, dan adiabatik. Hukum termodinamika kedua. Hukum termodinamika kedua terkait dengan entropi. Tidak ada bunyi buat hukum kedua ini. Tapi ada pertanyaan yang eksperimental yang dikeluarkan oleh Kelvin Planck dan juga Clausius. Pertanyaan dari Clausius yaitu, tidak mungkin suatu sistem apapun bekerja sedemikian rupa. Jadi hasil satu-satunya yaitu perpindahan energi sebagai panas dari sistem dengan temperatur tertentu ke sistem dengan temperatur yang lebih tinggi. Pernyataan Kelvin Planck yaitu tidak mungkin suatu sistem beroperasi dalam siklus termodinamika dan memberikan jumlah neto kerja ke sekeliling dengan menerima energi panas dari satu reservoir termal. Hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga ini terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan kalau pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, maka semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum termodinamika ketiga juga menyatakan kalau entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut yang bernilai nol. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dari penggunaan termos. Pada termos ini teraplikasikan hukum termodinamika 1 dengan sistem terisolasi, di mana tabung bagian dalam termos yang digunakan sebagai wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan juga tabung bagian luar. Maka dari itu pada termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistem maupun lingkungan maupun sebaliknya. Lalu yang kedua itu ada contohnya dari mesin kendaraan bermotor. Dalam mesin kendaraan bermotor ini teraplikasikan termodinamika dengan sistem terbuka, di mana ruang di dalam silinder mesin merupakan sistem, kemudian campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder, dan gas buang keluar sistem melalui knalpot. Lalu juga ada contoh dari refrigerator atau lemari es, yaitu unit mesin pendingin yang dipakai di rumah tangga untuk menyimpan bahan makanan, bahan minuman. Untuk menguapkan bahan pendingin diperlukan panas. Lemari es memanfaatkan sifat ini. Bahan pendingin yang digunakan sudah menguap pada suhu minus 200 derajat.
Panas yang diperlukan untuk penguapan ini diambil dari ruang pendingin, karena itu suhu dalam ruangan ini akan turun. Penguapan berlangsung dalam evaporator yang ditempatkan dalam ruang pendingin. Karena sirkulasi udara, ruangan pendingin ini akan menjadi dingin seluruhnya. Lemari es merupakan kebalikan mesin kalor. Lemari es beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungannya yang sejuk ke lingkungan yang hangat. Dengan melakukan kerja W, kalor diambil dari daerah temperatur rendah atau TL, katakanlah di dalam lemari es. Dan kalor yang jumlahnya lebih besar dikeluarkan pada temperatur tinggi atau TH ruangan. Sistem lemari es yang khas, motor kompresor memaksa gas pada temperatur tinggi melalui penukaran kalor atau kondensor. Di dinding luar, gas mendingin untuk menjadi cair. Cairan lewat dari daerah yang bertekanan tinggi melalui katup ke tabung tekanan rendah di dinding dalam lemari es. Cairan tersebut menguap pada tekanan yang lebih rendah ini dan kemudian menyerap kalor. Dari bagian dalam lemari es, fluida kembali ke kompresor, di mana siklus dimulai kembali. Lemari es yang sempurna yang tidak membutuhkan kerja untuk mengambil kalor dari daerah temperatur rendah ke temperatur tinggi tidak mungkin ada. Ini merupakan pernyataan Clausius mengenai hukum termodinamika kedua, yaitu kalor tidak mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Dengan demikian tidak akan ada lemari es yang sempurna. Lalu ada contoh dari dari pendingin ruangan atau AC. AC atau air conditioner mampu mengkondisikan ruangan yang tidak kita inginkan menjadi lebih dingin atau lebih rendah suhunya. Filter atau penyaring tambahan digunakan untuk menghilangkan polutan dari udara. AC yang digunakan dalam sebuah gedung biasanya menggunakan AC yang sentral. Selain itu, jenis AC lainnya yang umumnya adalah AC ruangan yang terpasang di sebuah jendela. Kunci utama dari AC adalah refrigeran yang mengalir dalam sistem menjadi cair dan melepaskan panas saat dipompa, diberi tekanan dan menjadi gas dan menyerap panas ketika tekanan dikurangi. Mekanisme berubahnya refrigeran menjadi cairan lalu gas dengan memberi atau mengurangi tekanan terbagi menjadi dua area, sebuah penyaring udara, kipas, dan cooling coil, kumparan pendingin, yang ada pada sisi ruangan dan sebuah kompresor atau pompa, condenser coil atau kumparan panas, dan kipas pada jendela luar. Udara panas dari ruangan melewati filter menuju cooling coil yang berisi cairan refrigeran yang dingin sehingga udara menjadi kembali ke dalam ruangan pada kompresor. Gas refrigeran dari cooling coil lalu dipanaskan dengan cara mengkompresan pada condenser coil. Refrigeran melepaskan panas dan menjadi cairan yang tersirkulasi kembali ke cooling coil. Sebuah termostat mengontrol motor kompresor untuk mengatur suatu ruangan. Lalu selanjutnya ada contoh termodinamika dalam kehidupan farmasi atau penerapannya dalam farmasi. Penerapan termodinamika dalam kehidupan kesehatan khususnya di bidang farmasi yaitu yang pertama, jika energi panas mengenai salah satu bagian tubuh, maka suhu pada sebagian tubuh tersebut akan meningkat. Kemudian melalui bagian tubuh tersebut, energi panas akan melakukan penetrasi ke dalam jaringan kulit dan menghilangkan ke jaringan tubuh yang lain dalam berupa panas. Panas tersebut kemudian diangkut ke jaringan lain dengan cara konveksi melalui cairan tubuh. Lalu juga ada dari contohnya pembuatan emulsi dengan bantuan emulgator. Prinsipnya sama dengan bantuan emulgator untuk mencampurkan zat-zat yang tidak saling tercampur. Contohnya pada pembuatan emulsi dari campuran balsam peru dan juga oleh sesame, di mana balsam peru itu larut dalam air atau bersifatnya polar, sedangkan oleum sesame itu bersifatnya non-polar, larut dalam minyak. Kedua senyawa itu tidak bisa saling tercampur. Dengan adanya emulgator yaitu gom Arab, maka kedua senyawa tersebut dapat tercampur dan sulit untuk terpisah kembali. Dipisahkan lagi karena terjadi gerakan-gerakan yang bebas dari sistem. Sulit untuk dipisahkan lagi karena terjadi gerakan-gerakan yang bebas di dalam sistem.
Juga contohnya ada dari EKG atau elektrokardiogram, di mana tubuh manusia memiliki potensial listrik, denyut jantung manusia, dan termati dengan adanya perubahan potensial listrik tersebut. Sensor ditempatkan pada lengan dan kaki karena ditempatkan tersebut pula potensial denyut dapat mengamalkan kerja jantung. Mendekati sebenarnya, pulsa denyut analog akan diubah ke pulsa listrik dengan rangkaian ADC dan kemudian data. Data tersebut akan diolah dengan prosesor yang ada di komputer. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan tentang termodinamika. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.